Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Para pemirsa, saudara saya, keluarga SMA dan saudara-saudara di mana berada, pertama kita bersyukur telah memasuki akhir dari bulan Ramadan ini dalam keadaan diberi Allah nikmat sehat dan tetap bersemangat. Mabaktu, selanjutnya di akhir perjumpaan ini saya ingin mengajak para pemirsa semuanya untuk yang pertama berdoa, berharap kepada Allah SWT supaya amal ibadah kita, terutama niat puasa kita, diterima dan dicatat pahala bersyafaat dunia akhirat. Penting untuk kita prioritaskan dalam doa harapan ini, oleh karena kita telah bersusah payah menahan lapar dahaga dan amal-amal yang kita niatkan supaya mendapat derajat takwa. Untuk itu pertama doa kita adalah supaya puasa kita diterima. Selanjutnya saya juga mengajak agar kita diberi Allah sifat bijaksana, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Bapak Guru Matullah Muhtar dan diijazah juga oleh Bu Guru Mihajar Masyirfah. Oh ya Allah, minta sifat cerdas, tegas, tampan, tabah, terampil, pemberani, lincah, tertib, bijaksana demi keunggulan kemenangan agama Allah. Doa ini sangat relevan untuk kita amalkan kekinian, terutama pada saat kita memasuki bulan Idul Fitri, bulan Syawal begini. Akan ada banyak dinamika yang terjadi dan menghiasi beranda kita, terutama penentuan tanggal 1 Syawal. Ini kalau kita diberi Allah sifat bijaksana, kita akan selalu pada posisi menghormati perbedaan, disikapi sebagai sebuah keniscayaan, namun juga diingat kalau bisa, kalau kita sudah mendapat rahmat Ramadan dan sifat bijaksana, maka tidak akan ada perbedaan, karena kita ditulari sifat Allah yang bijaksana, yaitu mampu menahan semua ego cendekia, ego intelektual, ego identitas dan seterusnya. Harusnya dengan Ramadan kemarin kita bisa disatukan, terutama dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Kita akan berpikir strategis, tidak hanya berpikir oportunis dan politis. Maka sekali lagi saya mengajak, ayo minta doa kepada Allah supaya diberi sifat bijaksana, sehingga kalau nanti kita bijaksana, maka ketika ada perbedaan, kuat mungkin kita satukan dalam satu niatan, dalam satu ukhuwah, dalam satu persaudaraan seiman. Yang ketiga, ajaan saya, mari kita berharap semoga di akhir Ramadan ini tidak akan ada hura-hura, euforia, karena kita tidak sedang menggelar farewell festival. Jadi kita tidak sedang menyambut sebuah pesta, tetapi kita sedang ditinggalkan oleh bulan yang kita rindukan, yakni Ramadan. Sebagai seorang beriman, tentu kita akan prihatin dan bersedih, karena dalam penilaian kita belum tentu diterima Allah, belum tentu juga kita bisa dikesempatankan untuk bertemu Ramadan tahun depan, juga belum tentu amal-amal yang kita prioritaskan seperti maghfirah bisa mendapatkan ijabah. Maka sesungguhnya dalam kacamata orang yang beriman, orang yang cinta dan menunggu datangnya Ramadan, tentu ini akan sangat menyedihkan ditinggal Ramadan. Untuk itu di tengah kita berpuasa hari ini, mari terus prihatinkan, doa-doa kita langitkan kepada Allah SWT. Semoga Ramadan tetap membersamai kita, bahkan ketika nanti kita memasuki 1 Syawal, kita tetap dalam situasi Ramadan, yakni yang paling penting adalah situasi menahan semua keinginan, terutama godaan dunia, terutama hal-hal profan yang fana. Maka itu ayo jangan terlalu berhura-hura, jangan euforia, boleh gembira, tetapi lebih penting adalah kita prihatin karena Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita semua, orang-orang yang dicintai Allah, hamba-hamba yang bertakwa. Berikutnya saya mengajak saya dan keluarga untuk selalu mereuniankan Ramadan dalam bulan-bulan ke depan jika usia masih ada di dunia. Ayo jadikan 1 bulan atau 30 hari ini sebagai media latihan bahwa kita diberi Allah kesempatan untuk betul-betul wanahan nafsa anil hawa, menahan diri dari semua profanitas dunia, terutama godaan-godaan yang membawa kepada syahwat sesat. Ini penting supaya Ramadan kita menyisakan pelajaran dan juga perubahan dalam kebaikan. Kita benar-benar dilatih untuk bisa berbaik lebih
Itulah derajat takwa yang kita jadikan tujuan berpuasa. Selanjutnya harapan saya, ayo juga kepada Allah meminta dalam doa. Jenengan yang sedang dalam perjalanan, yang sedang menuju kampung halaman, atau yang sekarang sudah berkumpul bersama keluarga di desa, di kota, atau dimanapun berada tempat kelahiran Anda, mari terus menggaungkan puji-pujian kepada Allah supaya langit tetap dibuka. Allahumma ftah abwaabas sama. Mari minta dibukakan pintu langit sehingga kemudian terbit ilham supaya negeri, bangsa Nusantara yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan bimbingan berita-berita surga dan spirit langit. Para pemirsa, kalau kita diberikan Allah ilham dan spirit dari langit, pintu-pintu dibuka tentang rahmat, maka semua kesulitan ini akan bisa diatasi, tentu dengan panduan dari langit, tentu dengan suara surga, tentu dengan bimbingan Allah SWT serta orang-orang yang telah dipilih. Maka yuk di sisa hari Ramadan ini kita berdoa minta dibukakan pintu langit, minta Allah senantiasa memberikan bantuan, dukungan, terutama kalau doa dari Gus Naim, kita diberikan hadiah ijazah, ya Allah minta sifat rukun, sifat asih, dan cinta damai. Jadi minta diberikan hati yang memiliki rahmat kerukunan, senantiasa dialirkan kewelas asihan, dan minta diberikan lingkungan berkedamaian. Ini sekaligus menandai puasa kita supaya mampu berderajat takwa dan berpahala syafaat akhirat dunia. Maka hati kita sungguhnya akan diberikan rahmat Ramadan, yaitu yang tenang, yang qanaah, yang senantiasa berukhuwah, dan memiliki kualifikasi hati rendah hati. Itu para pemirsa, jangan lupa untuk setelah besok atau lusa mengikuti Idul Fitri. Kita disunahkan berpuasa 6 hari supaya kaitan bulan Ramadan dengan bulan Syawal tetap tersambung, dan kita dilatihkan dalam situasi keprihatinan. Ayo berpuasa. Saya mengajak saya, keluarga, dan jenengan semua, ini sunnah yang dilakukan Rasulullah supaya puasa kita benar-benar mencapai derajat sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berlebaran, selamat terus menyuasanakan Ramadan di setiap hari-hari, dimanapun kita bertempat, dimanapun kita bergiat setiap saat. Tetap semangat, dan mari kita berdoa terakhir supaya Allah memberikan kita ketularan sifat ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.